Jadi dua tuh ya, materi rumah tangga dan politik. Ayah Ikhlas dan 2024 dekat dengan rakyat. Kita merger jadi Abah Ikhlas. Asik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari. Hari ini kita punya tamu khusus, David Nurbianto. Halo, Bang. Halo, Bang. Nggak usah khusus-khusus lah. Spesial lah. Jangan juga spesial. Membangun ekspektasi orang tuh nggak bagus. Oh, nggak bagus ya. Sama dengan Biasa aja saya. Sama dengan Pilpres ya, kalau kita salah membangun ekspektasi pemilih. Betul sekali. Betul. Ternyata sekali. Kalah sedihnya ini ya. Ya, itu tadi kalau iya sesuai persepsi aja. Jangan ditinggiin. Persepsi jangan tinggi-tinggiin. Betul. Takutnya nggak masuk profilnya kan. Tapi Bang David sehat ya? Sehat alhamdulillah Bang. Nah, saya senang mengikuti teman-teman, apalagi para juara suci. Iya. Yang semakin berkembang, termasuk berbagai isu yang disajikan dalam materi stand up-nya. Seingatku ya, waktu di Suci dan beberapa saat setelah itu isunya soal Betawi. Betul. Ya. Membangun karir tuh personal brandingnya sebagai komika Betawi. Dan isu-isu kebetawian ya. Ya, dan Jakarta dekat dengan sehari-hari. Lalu berkembang jadi seorang ayah. Ya. Jadi isu ayah. Betul, itu barang pasti kayaknya Bang. Kalau komika menikah tuh pasti keresahannya soal rumah tangga. Dan itu juga membongkar rahasia kami sebagai suami-suami. Iya kan. Udah jadi, pasti tuh. Jadi kena. Dan kemudian beralih ke isu politik kekinian. Ya, betul. Jadi cukup luas juga ya tema materi yang mau disajikan ke publik ya. Iya, kalau di entertain itu kan kadang personal branding itu kan sangat dibutuhkan ya Bang ya. Dan lagi ada personal branding yang memang akan terus melekat sampai kapanpun. Ada personal branding yang dibuat berdasarkan momentum yang ada. Nah politik ini kan saya buat berdasarkan momentum Pilpres. Mendengar rakyat misalnya. Iya. Besok mendengar siapa lagi tuh? Siapa lagi Bang? Siapa aja deh yang bisa melindungi kita. Ya semua lah, mudah-mudahan melindungi lah. Emang ada sesuatu? Nggak ada sesuatu sih, cuma apa ya Bang ya, kita sama nggak usah dikasih tahu juga, orang udah pada tahu kan kondisi negara kita sekarang sedang seperti apa, sedang ngapain lagi, gimana gitu. Berarti secara kenyamanan isu politik bukan sesuatu yang nyaman ya untuk dibawakan. Buat saya yang bukan siapa-siapa ya Bang ya. Saya kan hanya ya seniman lah. Saya cuman juara Suci. Enggak Bang. Itu semua orang juga bisa kalau mengikuti prosesnya. Semua juga punya peluang. Enggak lah, itu kan butuh skill, daya baca, daya jokes yang baik. Gak semua orang pintar bisa ngejokes ya. Tapi yang bisa ngejokes pasti orang pintar. Iya alhamdulillah, kalau emang asumsi atau persepsi yang terbangun kayak gitu. Tapi yang ngejokes belum tentu ini ya, tidak semua pelawak bisa disebut pintar kan. Masa sih? Iyalah. Itu Marshall termasuk pintar gak? Marshall sekarang kan brandingannya udah bukan pelawak Bang. Oh iya. Iya kan? Apa tuh brandingan? Brandingannya sebagai bahan lawakan teman-teman yang lain. Tapi kenapa sih teman-teman komika yang dianggap publik komika cerdas, yang paham isu kayak dirimu, Panji, siapa lagi ya, Abdur begitu ya, kenapa nggak berani maju? Kan dirimu kan sangat terkenal untuk Jakarta dan kota-kota satelit di sekitarnya. Iya, kenapa nggak berani maju? Yeah. Kalau itu pertanyaan datang kepada saya akan jawab belum berani maju. Karena belum berani maju. Kalau saya di 5 tahun lagi mungkin, saya berani Bang. 2029 betul, ya. 2029 saya menyatakan berani maju. Karena apa? Dengan catatan, saya kan masih banyak belajar. Yes. Ya Pilpres kemarin juga, kenapa saya memutuskan untuk deklarasi, terus terjun ikut langsung lah di depan layar maupun di segala macam keriuhannya itu kan salah satunya untuk
belajar. Belajar mengamati, belajar memahami secara dalam. Dulu kan saya cuma voters biasa. Voters biasa aja. Nah berikutnya di Pilpres terakhir kan saya mencoba untuk saya pengen naik level nih. Selain saya voters punya suara bagi saya sendiri, mungkinkah suara saya bisa mempengaruhi pemilih lain juga gitu. Nah itu saya bagian dari ikhtiar saya untuk memahami dunia politik lah. Lebih aktif lah ya. Betul. Ketemu orang-orangnya secara langsung, tatap muka gitu ya. Iya. Tantangannya apa sih kalau lebih aktif itu? Kan tidak mudah juga ya. Kan biasanya dirimu menyampaikan kritik atau candaan politik mungkin jauh lebih gamblang ya. Betul. Lebih mudah. Tapi kalau sudah masuk politik yang lebih aktif itu kadang-kadang ada tantangan tersendiri. Iya, tantangannya simpel bang, soal kepentingan. Iya, kalau kita sebagai seniman aja gitu ya, tidak terafiliasi kemana-mana, bebas dong ngomong apapun, betul nggak? Iya. Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk memilih A, memilih B, memilih C, kan berdasarkan kepentingan aja. Iya. Kalau menurutku tantangan dirimu lebih berat dari tantangan kami di dunia aktivisme kepemiluan. Kemarin itu tiba-tiba kita dituduh 01, lain waktu 03. Yang jelas tidak 02 kemarin. Yeah. Nah kalau dirimu kan karena sudah memilih dengan tegas, kan tantangan serangannya jauh lebih maksimal kan? Betul. Siapa aja yang kena? Semua kena. Kena semua? Iya semua kena kok, teman-teman yang terafiliasi langsung ke, namanya kan Seniman Bersatu ya, termasuk Kang Lukman juga kita bawa. Ada beberapa, masing-masing sosmed pribadi kan kena. Kena diserang aja? Iya diserang atau kena aja. Hack nggak ya? Ya kalau saya pribadi usaha sering. Two step tapi sudah terima email yang aneh-aneh gitu, tiba-tiba nomor nggak dikenal gitu-gitu itu udah sering terjadi gitu. Tapi kalau ke saya pribadi lebih ke istri saya tuh kemarin tuh, istri saya ya saya udah bilang, gue mau ini nih mau deklarasi dan yang pasti ini punya konsekuensi. Gue bilang, lu aman gak? Gue nanya dulu tuh bang. Gue ikut lu dah, dia bilang. Berarti kesadaran dirimu terhadap ruang politik tuh udah lumayan siap ya? Oh iya. Itu sih itu kan bagian dari apa ya istilahnya preventif di awal. Saya ngasih tahu nih, jangan kaget kalau nanti setelah ini bakal begini. Benar, akhirnya kan di DM. Kalau saya kan sudah tahu ya itu udah bagian kebal dari konsekuensi ya kebal, simple, tinggal nggak usah ditanggapi. Tapi kan namanya istri, namanya perempuan kan lebih punya sensitivitas yang beda sama kita. Dia kan nggak bisa cuek. Apa kejadian aneh, lucu, haru atau apa yang terjadi? Ya itu dia sampai seharian nangis nggak mau makan. Saya bilang, kau belum? Nah saya pikir tuh dia bercanda bang. Saya pikir masa sih sampai segitunya? Ya karena kan di IG-mu atau di TikTok-mu itu kan suka bercanda sama istri, suka bikin sketsa bareng kan. Saya pikir bercanda gitu. Rupanya ternyata mungkin ya emang mungkin ya pas moodnya lagi nggak bagus, lagi swing terus kena hantaman kan. Jadi wah nangis terus nggak mau seharian gue belum makan, nggak mau makan gitu. Bilang jangan sampai begitu. Memang dahsyat ya dampak politik. Terus dia dari situlah overthinking untuk gimana kalau nanti pekerjaan lu dipersulit, gimana kalau nanti job lu jadi berkurang. Ya gue bilang kalau mau urusan rezeki mah insya Allah ada aja. Gue bilang kan dari dulu sampai sekarang juga walaupun gak ada lebihnya ya alhamdulillah kita cukup. Gue bilang kayak gitu. Pelan-pelan tuh dia mulai mengerti. Dan pelan-pelan juga akhirnya saya karena saya peduli sama istri saya akhirnya. Ya masa gak peduli? Nah iya bang. Emang ada niat? Bos jangan dipancing. Bang Beri pandai banget mancing. Nanti ya, dipotong tag istrinya. Ya masa gak peduli? Sangat peduli. Sangat peduli. Bahaya dipancingannya. Gak siap saya. Ya karena saya peduli dengan kesehatan mentality saya ya akhirnya saya mengalah untuk
pelan-pelan lah mulai membatasi bikin konten politik. Pelan-pelan mulai membatasi. Bahkan saya pelan-pelan mulai membatasi komen di Instagram. Saya setting dengan ya gitu-gitulah upaya-upaya itulah, upaya-upaya untuk menghalau lah istilahnya. Berarti punya cukup kesadaran kapan harus menyampaikan nilai sesuatu yang bernilai politik, kapan harus off ya? Iya. Saya udah ke arah situ, udah punya sensitivitas itu. Nah, berarti akan ada pertimbangan ke isu baru dong? Iya. Marcel aja, abang pernah lihat saya komen Marcel nggak? Nggak pernah ya. Ya yang sering itu kan Panji, ya. Terus Abdur. Iya. Terus siapa lagi ya? Tidak banyak juga teman-teman. Nah, iya, tapi kalau Marcel lain hal. Karena kebetulan Marcel terjunnya di dapil saya sebagai warganya. Tangsel saya punya cukup banyak pertimbangan. Jadi kalau ini kan sesimpel kalau Panji kan sesimpel buset Marcel mah lu belum pantas dan lain-lain gitu. Tapi kalau saya yang tahu peta politik di Tangsel sejak Tangsel berdiri, sejak pertama kali pilkada sampai sekarang, saya kan jadi tahu nih. Mau tidak mau ya? Mau tidak mau, bukan mau tidak mau bang. Saya jadi ngukur gini. Jangan-jangan emang ini strateginya. Salah satu strategi yang dipakai sama Gerindra untuk mengusung Marcel. Karena kan berkali-kali Gerindra mengusung kader yang levelnya di atas Marcel kan kalah-kalah juga. Kalah terus ya. Sama pohon beringin ya kan. Akarnya sudah terlalu dalam bang kalau di daerah Banten. Keluarganya sangat kuat sebenarnya. Saya curiga akarnya dicor. Jadi mau digoyang susah. Berat untuk menggoyangnya. Akarnya dicor. Tapi agak berhasil tuh goyangannya sekarang. Ya kan kalau agak berhasil berarti kan strateginya berhasil. Berhasil ya. Ya cocok juga. Iya makanya saya tuh nggak mau bukannya saya diam karena Bang David sekarang tumpul. Enggak, saya sebagai warga Tangsel justru dari banyak sudut pandang saya ngelihatnya, terutama yaitu tadi gimana caranya di Tangsel ini bisa punya pemimpin di luar dari penguasanya selama ini gitu. Itu kan sesuatu yang perlu dicoba juga, Bang. Iya enggak? Betul. Karena selama ini saya jadi warga Tangsel juga masih banyak hal-hal yang menurut saya harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu gitu. Nah seandainya kalau dengan cara berpikir politik yang digabungkan dengan poin-poin komedi itu membuat partai lain tertarik. Kan tanggal 27 belum selesai nih. Tiba-tiba ada yang datang ke David Nurbianto. Yang di sana bukan juara suci, yang di sini juara suci. Gak ngaruh bang, level juara suci itu kan udah berapa tahun yang lalu bang. Ya tapi kan dirimu terkenal. Ya Marcel lebih terkenal. Masa iya? Iyalah followers lebih banyak. Posting collab sama Raffi Ahmad. Saya kan gak pernah posting collab sama Raffi Ahmad. Gak mau kali. Gak pernah diajak juga siapa saya bang. Loh siapa David Nurbianto? Siapa saya bang lah. Dibandingin sama loh. Kan sekarang kalau semua dasarnya adalah popularitas, saya mundur bang kalau dibandingin sama Marcel. Marcel jelas lebih populer lah. Saya realistis aja. Mau bandingin followers Instagram ya kalah. Pendekatannya kalau popularitas angkat tangan jelas. Tapi pendekatannya ada ruang politik, pendekatan pendidikan politik dan kemampuan. Betul. Rangkum aspirasi publik mungkin akan bisa bertanding ya. Iya mungkin gini berangkatnya kalau selama ini dirasa untuk daerah dahulukan dulu putra daerah gitu misalkan karena punya sense of belonging pastinya kan. Iya kan istinya kalau pendidikan kan bisa kita jalanin bisa kita cari dari pengalaman dan segala macam tapi sense of belonging itu kan datang nggak ujuk-ujuk bang harus ada keterikatan lu lahir gede di mana ya kan. Ya lu sehari-hari dari Melek sampai Merem lu di mana? Betul. Nah, secara putra daerah. Putra daerah, tapi kan itu nggak cukup sekarang. Sekarang nggak harus cuman putra daerah, tapi putra siapa? Putra siapa? Asik. Ya masuk. Loh, iya nggak bang? Kalau dulu kan kita tahu putra daerah bisa jadi jualan bang. Kalau pilkada dulu mah. Dulu
PAD istilah putra asli daerah. Putra asli daerah udah pasti punya modal kan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Putra siapa? Tapi artinya segampang itu sekarang, penting terkenal, bukan putra asli daerah atau orang yang betul-betul mengenal daerah sendiri, gampang maju dan terpilih. Iya. Dirimu kecewa nggak dengan ruang politik seperti itu? Iya, artinya ya kecewa Bang. Artinya kan itu menutup mimpi banyak putra daerah artinya kan. Ya itu sih. Kalau kita berandai-andai, tiba-tiba Marcel punya kesadaran, nih Bang David Nurbianto nih putra asli daerah nih, aku perlu tahu masalah daerah. Dia telepon, minta nasihat, kasih Bang, udah datang Bang, kita udah ngobrol. Tapi kan itu secara unofficial, nggak sengaja ketemu. Dia juga ada WhatsApp, udah bilang mau ketemu, mau ke rumah, toh nggak ke rumah ya udah. Ya mungkin emang nggak perlu. Kabarnya sering begitu ya. Ya mungkin emang nggak perlu saya. Kalau misalkan kalau yang dia butuhkan cuma engagement tinggi, ya ngapain saya? Saya kan engagementnya rendah, followers juga cuma 160.000, nggak masuk lah. Tapi kan di TV ditonton. Iya di TV banget, seorang udah nggak nonton TV sekarang Bang. Sekarang nonton TikTok ya. Nontonnya TikTok. Saya di TikTok mah nggak banyak yang tahu saya. Tapi kalau seandainya dia terpilih, mau kasih saran nggak untuk dia? Ya kalau mau kamu terpilih ya mau nggak mau kan jadi pemimpin kita hormati gitu segala macam. Ya pasti kalau diminta masukan ya masa saya nggak kasih gitu. Tapi kenapa level daya tangkap publik dalam ruang politik kita begitu rendah ya? Saya tidak mau menyudutkan siapapun, tapi kan harusnya ada standar nilai ya untuk milih pimpinan dan segala macam. Khusus ya kalau bicara Tangsel, kenapa ya standarnya jadi turun begitu ya? Dari keluarga tertentu, oke lah itu juga dinasti begitu ya. Tapi kan ada orang-orang yang figur-figur tertentu yang bisa jadi standar. Ini kalau pemimpin ya begini. Bang, profil pemilih di Tangsel Bang dari berapa juta ya? 1,4 juta. Segitulah ya DPT-nya ya. Iya. Coba dicek Bang level pendidikannya, coba dicek level ekonominya. Kita nggak usah ngomongin Bintaro BSD Bang, itu mah lain hal. Secara teritori di Tangsel Bang. Tapi kan beda hal. Sekarang Abang boleh cek orang yang kalau ngomongin level ekonominya baik, level pendidikannya baik, tinggal di komplek-komplek di Bintaro di BSD. Cek KTP-nya mana Bang? Masih DKI Bang. Nggak mau dia ngelepas KTP DKI. Makan tidur aja di Tangsel, nggak mau ngelepas KTP DKI. Makan tidur cari duit ya. Betul. Nah orang-orang yang punya kesadaran politik seperti itu masih kalah jumlahnya di Tangsel sama orang-orang yang ya mohon maaf ya yang simpel-simpel aja lah ya bansos ya apa istilahnya serangan fajar dan lain-lain. Ya. Atau itu juga yang membuat dirimu jadi punya tanggung jawab politik untuk terjun aktif. Karena ada beban dosa juga itu kan kalau masyarakat sekitarmu pemahaman politiknya jadi rendah sehingga harus terpaksa turun aktif begitu atau ada pilihan-pilihan tertentu. Nah itu yang saya bilang kenapa kalau tiba-tiba ada orang yang menawarkan atau saya ditantang saya yang akan nyebut sendiri saya mau maju untuk Tangsel saya masih perlu waktu. Nggak ujuk-ujuk sebentar kan untuk itu. Ya. Saya percaya Bang. Kita sekarang ini adalah investasi kita di 5 tahun lalu. Yes. Apa yang kita lakukan 5 tahun lalu adalah itu yang membawa kita di titik ini. Nah begitupun di politik menurut saya. Kalau saya mau maju tahun ini, 5 tahun saya tarik mundur, saya 5 tahun kebelakangan saya ngapain aja nih? Gak ada urusannya sama politik saya. Saya stand up aja. Plus kalau ditarik lebih dekat ke Tangsel, kontribusi saya sama Tangsel apa di 5 tahun ke belakang sih? Kayak rasanya nggak ada. Selain emang ya turut memberdayakan komunitas stand up comedy Tangsel ya cuman itu sepertinya gitu. Okay. Jadi artinya kalau mau bicara target politik ke depan dan bagi saya itu kewajiban warga negara juga ya. Sudah mulai membangun tanaman baru yang namanya ruang politik ini. Betul. Ya investasi lah istilahnya. Itu pilihan dirimu individu atau independen untuk melakukan gerak langkah politik atau masuk partai? Menarik itu kan sekarang.
Iya, kalau tiketnya lebih gampang kan masuk partai. Iya kan. Pilihannya yang paling cocok untuk 5 tahun kayak Gerindra atau Golkar deh. Itu abang yang ngomong ya. Karena partai penguasa kan. Ya intinya kalau partai politik ya kan pernah juga tidak secara langsung menjalin kerjasama atau dan lain-lain, tapi kan interaksinya pernah terjalin juga nggak sama sekali gitu ya, terutama di Pilpres kemarin kan ke salah satu partai koalisi nya 01 kan juga ada beberapa juga yang memanfaatkan jasa saya juga gitu segala macam. Terus utamanya kalau di Tangsel pilkada terakhir tuh yang Pak Haji Muhammad dan Ibu Saraswati itu kan PDI dan Gerindra tuh berkoalisi melawan incumbent, melawan petahana lah. Nah saya ikut bantuin Pak Haji Muhammad tuh, walaupun waktunya waktu itu dalam waktu sempit, tapi saya tidak turun ke lapangan, tapi saya juga sempatlah ikut ngomong di sosmed. Saya udah mengarahkan pilihan ke Pak Haji Muhammad dan Ibu Saras. Terus saya juga main bulu tangkis bareng Ibu Saras. Diajak main bulu tangkis bareng. Ngobrol soal. Kalah atau menang? Apa? Main bulu tangkisnya? Saya ngalah lah. Kalau lawan politisi mah ngalah aja bang. Biar diajak lagi. Jangan kelihatan jago-jago. Jago betul ya. Ya, berarti sangat peduli, aktif ya? Aktif sampai waktu itu saya ngundang adik saya nikah tuh. Saya undang tuh Bu Saras, saya kasih undangan. Adik saya nikah, kalau ada waktu mampir dia. Mampir. Kalau amplopnya beliau anak Pak Hasim ya? Itu lebih besar biasanya. Nggak tahu bang, saya nggak lihat amplopnya bang. Nggak tahu. Masa kayak saya datang 50.000. Nggak ada ke arah situ juga. Saya cuma mikirnya waktu itu alhamdulillah. Relasi. Alhamdulillah mau datang gitu. Dikasih doa aja udah syukur gitu. Dia cukup ramah orangnya. Ramah bang. Saya kenalin juga ke tamu undangan. Kalau di Betawi kan hajatan sampai malam tuh bang. Iya kan. Makan istilahnya makan dodol, makan uli gitu. Saya kenalin bapak-bapak ibu-ibu nih. Ibu Saras kita dukung kayak gini. Sesimpel. Tapi saya nggak ikut kampanye keliling. Nggak. Sesimpel waktu itu juga teman saya jadi anggota dewan juga kan dari PSI. Saya ngerasa dia putra daerah. Terus saya tahu dia orangnya loyal kepada warga. Banyak buat warga juga ya saya ikut bantu pada saat itu. Ya kalau nggak karena peristiwa celana lari mungkin menang ya. Iya kan ya. Itu pasti kurang nasihat dari Bang David itu. Astagfirullah. Enggak lah Bang. Pada saat itu juga saya belum terlalu ngerti politik juga. Itu lebih kepada kebetulan saya warga Tangsel, kebetulan saya sudah jadi public figure gitu ya. Saya manfaat. Jadi saya coba kasihlah yang saya punya gitu. Komunikasi itu terus terjalin ya? Sekarang sih udah enggak. Enggak ya. Ya kan penting juga bagi teman-teman yang bergelut di dunia entertain untuk terus membangun relasi itu kan, karena tidak hanya soal entertain ya, karena dirimu punya kesadaran politik mestinya juga harus terjalin ya. Enggak juga ya. Enggak juga. Aduh. Katanya mau maju 5 tahun ke depan, harus tahu dong yang mana yang jadi sumber-sumber dana kampanye. Jangan dihindari dong. Bukan dihindari bang, maksudnya saya juga nggak mau terlalu gimana-gimana juga. Saya balik lagi, ya itu mungkin itu kan kesadaran itu kan perlu dilatih juga. Makanya saya bilang belum siap lah kalau untuk 2024 saya maju. Jadi kesadaran itu kan perlu dilatih, perlu dibiasakan, yang kayak gitu. Terus terang saya di posisi sekarang aja, saya masih canggung bang kalau ngomong politik ya. Iya, kalau ngumpul sama politisi, ikut ngomong soal saya masih canggung, bener dah. Tapi kan cara dirimu berkomunikasi ke politik jauh lebih cepat diterima publik. Bahkan aku sendiri ya, mendengar teman-teman komika menyampaikan analogi politiknya, yang jadi punchline-nya itu cepat langsung nyambung. Nah mereka kan kejauhan tuh. Kenapa ragu berkomunikasi dengan mereka? Ya, saya menunggu. Apakah ada rasa merasa wah ini bukan dunia saya? Ya itu utamanya masih sering canggung mungkin karena itu ya. Tapi kalau saya sih lebih simpelnya gini bang.
pemahaman politik saya masih terbatas gitu. Ilmu yang terlalu rendah diri. Serius. Marcel nggak peduli tuh, yang ada artis-artis yang maju juga nggak peduli. Bang David kenapa justru kan harus? Saya nggak mau ketika saya muncul foto saya kan saya nggak mau respon masyarakat sama seperti respon masyarakat ke fotonya Marcel. Nah untuk menjaga hal itu kan saya perlu sesuatu bang, perlu bekal yang saya rasa saya belum banyak punya itu. Tapi ya komunikasi misalkan komunikasi sama tokoh masyarakat gitu kalau level Tangsel gitu ya, misalkan sama Pak Haji Muhammad saya masih sering main bola bareng. Ya, tapi sebatas itu aja, main hai nggak ada obrolan serius untuk wah siapa nih Pit calon yang mau kita, nggak ada ke arah situ. Saya masih ya karena saya sadar posisi saya akan mau ikut bicara ketika saya ditanya. Sesimpel itu sih bang. Saya nggak mau jadi sotoy. Tapi politisi butuh orang yang punya mental begitu bang. Karena mental? Kesadaran dia, pakai perasaan dia, tidak ngasal, tidak peduli sotoy atau pokoknya sok dekat, sok ini, sok paham, sok tahu, itu diperlukan. Karena kelemahan politisi kita itu suka sotoy, suka ini, suka perlu menjilat dan segala macam. Dia nggak mikir apa yang dipikirkan orang lain. Tetapi ada juga masalah. Orang yang pintar, punya relasi berkesenian, dekat dengan publik, terlalu merasa pandangan publik. Sehingga akhirnya dia nggak masuk-masuk nih ruang politik. Betul. Karena terlalu pakai perasaan. Ya itu tadi, ya mungkin itu yang membedakan saya dengan Marcel. Oke. Kalau saya di posisi Marcel, saya nggak mungkin sekuat Marcel dengan hajaran yang begitu luar biasa di sosmed. Kan tuh komennya setiap dia posting sesuatu belusukan kan saya juga merhatiin tuh dia lagi ngapain. Terus saya liatin postingan-postingan jahat sekali. Nah, saya belum tentu sekuat Marcel, saya belum tentu bisa secuek Marcel. Ya. Itu yang tidak David Nurbianto punya ya. Betul. Apalagi yang buka pintu anak acara raja lalu menunduk begitu, kayaknya dirimu nggak kuat ya. Gak bisa saya bang. Tapi menurutku belum bisa saya begitu bang. Dirimu ada pikiran ya, jadi politisi ya nggak harus gitu-gitu amat kan? Oh ya pasti. Ya pasti. Ya sampai sekarang saya masih berharap Marcel di ujung jalan diganti kok. Ya maksudnya menjelang pendaftaran tiba-tiba ada nama lain gitu. Ya saya masih berharap begitu. Terus kita tinggal bilang kan gimmick kan. Iya, ya bukan kan gimmick kan, artinya kan ya alhamdulillah apa yang dikhawatirkan netizen terutama masyarakat Tangsel. Dia punya kesadaran, kepedulian terhadap masyarakat Tangselnya. Punya pemimpin Marcel tuh tidak terjadi. Oke. Iya, tapi kalaupun memang harus terjadi ya terjadilah, ya udah. Apa yang terjadilah. Itu membuktikan kun fayakun itu ya. Iya, kita ngapain ya nggak punya kekuatan. Ya udah kalau emang ujuk-ujuk Marcel jadi wakil wali kota saya, ya alhamdulillah saya punya nomor WhatsApp-nya. Bisa marah-marahin. Iya, asal jangan diganti aja. Saya udah tukar awas dulu kalau sampai ganti nomor, kalau nanti kepilih. Gue udah bilang gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari penjelasan Bang David, sebenarnya rasa kepedulian politik itu masih sangat tinggi. Bahkan kalau didengar-dengar, poin jokesnya masih ada. Jadi satu saat setelah healing, potensial materi jokes untuk urusan politik masih ada dong. Ya, nggak ditinggalkan sepenuhnya kan? Harusnya kan secara idealnya tahun ini saya bikin special show lagi harusnya secara ideal untuk isunya pilkada nih. Nah, untuk ngejar kuota setahun sekali itu harusnya saya bikin lagi. Harus bikin. Tahun ini atau awal tahun. Tapi apakah itu politik lagi? Itulah yang sudah mulai menjadi dilema untuk saya, terutama istri yang kemarin sudah wanti-wanti ya gitu. Dia bilang udah lu ngomongin gue lagi aja dah katanya. Dia rela ya.
Udah lu roasting gue lagi aja. Apa gue bikin masalah nih biar lu punya materi katanya. Malah ditantang, jangan, udah stop. Gue bilang jangan bikin masalah. Seasik itu keluargamu? Hah? Seasik itu keluargamu? Iya bukan asik ya. Kalau istri saya mah dari dulu udah tahu lah. Maksudnya udah siap lah. Udah siap lah. Dia udah tahu lah kalau apalagi kalau misalkan saya punya 2 special show judulnya Ayah Ikhlas. Semuanya 5 jam kalau di total tuh ngomongin dia. 5 jam? 5 jam. Satu special show 2 jam setengah. Iya 5 jam. Ayah Ikhlas tuh. Volume 1, volume 2 kalau digabungin durasinya 5 jam. Iya. Ya, itu penontonnya para suami semua. Ada juga istri, ada juga istri. Ada istri ya. Kalau para suami mungkin merasa terwakili. Para istri merasa diserang ya. Iya, kalau para istri paling kalau nonton bareng suaminya disenggol, jangan kayak David. Lu jangan seprontal David yang ngomong. Jadi besok ke depan akan bicara soal rumah tangga lagi. Sepertinya kalaupun itu mungkin ya saya juga nggak mau mengesampingkan personal branding terakhir saya ngomongin politik ya. Mungkin bisa 50-50 tuh Bang. Oh, tetap masih ada ya. Iya, mungkin judulnya setelah Ayah Ikhlas mungkin judulnya Abah Ikhlas. Ikhlas ditinggalin. Ikhlas nggak diusung. Ikhlas kehilangan tiket. Itu punchline-nya aja udah lucu. Jadi 2 tuh ya. Materi rumah tangga dan politik. Ayah Ikhlas dan 2024 dekat dengan rakyat. Kita merger jadi Abah Ikhlas. Asik. Kita tunggu nih. Kami sudah beli 2 tiket untuk akhir tahun ini dan awal tahun besok. Abdur sama Panji. Iya. Kemarin tuh sempat mikir apakah Oza Rangkuti ikut dibeli teman-teman kantor. Tapi kan karena kami nggak kayak betul ya. Memang harus memilih. Iya. Ya kalau saya jadi mah jalur undangan aja buat Bang Ferry dan teman-teman mah. Itu tapi kami udah komitmen walaupun akan meminta beli direct selling tapi kami akan bayar. Karena bentuk dukungan ke teman-teman. Ya terima kasih lah itu memang. Karena kami merasa jarang teman-teman komika yang memilih isu politik dan kami merasa isu politik yang digunakan teman-teman komika penting karena pendidikan politiknya lebih nyampai. Dibandingkan teman-teman yang ngomong politik itu lama nyambungnya. Kalau sama teman-teman komika itu enak dan cepat dan kami merasa itu perlu disupport. Tapi itu bahaya Bang. Udah disupport dikasih tahu bahaya. Gimana? Silent killer Bang. Silent killer. Jadinya nanti masyarakat cuma memandang politik sebagai hahihi aja. Bukan sesuatu yang substansi. Tapi kan itu kan kekhawatiran kita Bang. Saya mah justru bertumbuh sebaliknya nih. Saya komika bertumpu sama abang-abang nih, profesional, akademisi, pakar, supaya terus bisa nongol di depan layar, ngasih kita pencerahan. Kita sih berharap gabung lah ya. Kita kerja dengan kerja kita, teman-teman komika juga memberikan pendidikan politik ala teman-teman. Iya, tapi ada jaminan nggak Bang keamanan nih? Soal jamin, jangan ngajak-ngajak gabung aja Bang. Soal jamin. Tapi kami udah punya komitmen kantor hukum saya. Komitmen tuh Rindra ya kemarin udah ngobrol. Pokoknya untuk isu-isu hukumnya kami siap sebagai bagian dari masyarakat sipil melindungi. Kalau lebih menjamin tidak masuknya ya itu lain hal. Nah itu kan bikin ngeri. Iya. Itu menurut saya silent killer juga Bang. Takutnya terbiasa kita menertawakan isu-isu politik. Jadi bebal. Bukan apa sih istilahnya, bukan bebal. Iya, bebal lah. Namanya udah tidak punya rasa. Kebas ya. Iya, tidak punya rasa lagi. Mati rasa. Betul. Jadi ada isu apapun, ya udah ini mah ketawain aja, udah memang nggak bisa diapa-apain selain diketawain. Iya. Khawatirnya gitu Bang. Padahal kan ya harusnya ada langkah-langkah lain yang sepertinya harusnya kita gantungkanlah ke abang-abang. Kalau kita mah ya kita cuman bisa mengolah komedi. Tapi bacaan kita bilang begini, tingkat level tertinggi pendidikan politik itu adalah mampu menertawakan politik itu sendiri. Level tertinggi itu ya? Level tertinggi itu. Bahkan di beberapa negara maju Bang David,
jokes soal politik itu selalu menghiasi bahkan tiap hari. Kayak Tonight Show di beberapa negara itu tiap hari, tiap malam. Dan itu ditertawakan dan bagus pendidikan politiknya. Walaupun teman-teman yang di isu politik seperti saya dan teman-teman, terutama kepemiluan ya tetap jalan. Iya, tapi gini Bang. Silakan curhat. Saya sepakat. Kondisi suatu negara mempengaruhi lahirnya seniman di negara itu. Yes. Semakin bobrok negaranya, seniman yang lahir semakin gede tuh Bang. Komika-komika di luar negeri misalkan, itu juga banyak. Ya kan semakin bobrok negara, sumber materi semakin banyak. Semakin bahan-bahan untuk berkesenian tuh semakin banyak. Lagu. Ya kan, stand up, makin besar tuh namanya. Iwan Fals, slang dulu. Iya, Iwan Fals kan lahir di masa Orde Baru. Betul. Besar namanya Bang. Ya saya punya premis waktu itu saya bawain di 2024 dekat dengan rakyat. Salah satu materinya itu. Apa tuh? Ya itu konsep rezim bobrok tidak selamanya buruk. Salah satunya adalah mampu menghasilkan seniman-seniman besar. Ya bayangkan Iwan Fals lahir di rezim yang baik-baik saja. Kan gak mungkin lahir lagu Bento. Gak mungkin lahir lagu Bongkar. Coba pun kalaupun lahir lagu Bongkar, lirik isinya paling tentang bongkar Vespa. Iya kan? Sampai sekarang lagu Iwan masih cocok. Masih relate sampai sekarang. Ya, maksudnya itu materi bagian dari jok saya waktu itu. Ya, good point itu. Tingkat pendidikan, kesadaran politik menentukan dunia kesenian itu sendiri. Betul. Saya nggak terbayang dulu. Saya pernah nonton satu acara namanya Correspondent Dinner. Pernah lihat nggak? Stand up komedian di depan presiden makan malam bersama warga White House dan wartawan istana Gedung Putih. Itu menghina presiden. Dan presiden kemudian membalas hinaan itu dengan jokes juga. Itu kan levelnya tinggi. Aku pernah usul dibalas jokes dan satu persatu kena itu oleh mereka. Waktu zaman Donald Trump aja nggak ada itu dibubarkan acara tahunan tradisi itu. Itu nggak terbayang kalau di Indonesia David Nurbianto di sebelah Pak Jokowi itu saling roasting sama saya, nggak akan terjadi itu. Tidak mungkin terjadi. Saya juga tidak mungkin berani. Tapi mungkin bisa koresponden dinersnya di Tangsel, Marcel di sana, David Nurbianto di sini kan. Oh boleh kalau itu. Ya saya tantang lah Marcel untuk membuka forum gitu. Kalau terpilih tapi. Kalau terpilih. Kalau tadi gimana? Balik lagi ke kondisi yang tadi. Ya. Sekarang kalau mau suruh milih, lu mau punya seniman besar apa negara lu bener? Bush. Karena itu nggak mungkin bisa terjadi dua-duanya kan tadi saya bilang. Semakin buruk rezimnya, karya seninya semakin mantep. Jadi kalau pilih negara besar kita nggak punya jenius komika dong. Hilang dong. Sekarang kalau nih kondisi negara kita baik-baik aja, Bang Panji nggak mungkin bikin mens rea itu, ya kan? Judulnya aja sudah niat. Coba, pasti Bang Panji niat soal jahat. rumah tangga juga tuh. Soal istrinya juga. Iya. Bang Panji jadi komika persona rumah tangga. Iya kan? Betul. Nah, tapi itu pilihan berat ya. Pilihan berat mau yang mana lo? Kalau gitu saya karena dikasih pilihan berat itu saya boleh kasih kuis nggak? Boleh. Wah jangan susah-susah nih Bang. Enggak susah. Cuman milih aja. Tapi pilihnya agak cepat dikit. Oke. Yang pertama Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Pak Prabowo. Pak Prabowo, pintar banget. Futuristik dia. Udah cocok jadi politisi saya. Cocok. Yang kedua, Panji Pragiwaksono atau Marcel? Panji Pragiwaksono. Oh masih sayang? Hah? Masih sayang? Masih lah dia founder saya. Ya. Dia sukses sebagai founder tapi gagal sebagai bos Comika. Bercanda ya Mas Panji. Orang baik. Yang ketiga
IKN atau Jakarta? Jakarta. Yakin? Yakin sih Jakarta. Bagus loh IKN. Ya kota kan nggak cuma masalah gedung. Emang IKN masalah gedung aja? Iya bukan, abang bandinginnya mau dari sisi mana nih? Kan abang ngomong tadi bagus loh IKN. Selama ini yang bisa dilihat bagus dari IKN kan baru infrastrukturnya. Kata Pak Jokowi bagus, kita kan mendengarkan Pak Jokowi. Iya, tapi abang mau ngebandingin apanya dulu. Kalau kan namanya sebuah kota bang gak cuman gedung, ada manusianya, ada budayanya. Ada gedung rumah makan Padang itu. Ada manusianya, ada budayanya, ada tradisinya. Okay. Ya untuk ukuran itu saya masih milih Jakarta lah. Kalau hutannya? Ya sana. Sini kan hutannya apa ya? Di sini hutan kota paling apa? Iya, hutan asap ya. Iya. Di sini. Hutan ya maskot Jakarta aja elang bondol populasinya dikit udah di Jakarta padahal maskot kota loh. Elang bondol sama salak condet kan. Menurutmu apa yang salah dengan pindah ibu kota? Padahal kan Jakarta udah polusi. Mohon maaf teman-teman Betawi sudah dipinggirkan. Ngapain juga mempertahankan Jakarta? Secinta apa sih? Maksudnya David Norbianto. Status ibu kota bang? Atau apa? Bukan status, ya status juga Jakarta juga nggak baik-baik gitu ya. Iya menurut saya sebagai warga Betawi status ibu kota dicabut nggak sedikit pun Merugikan. menurunkan harkat dan martabat Jakarta. Kalau menurut saya ini Asik. cocok ya jadi Cocok masuk barang itu. Cocok maju independen cocok nggak nih? Tapi KTP benar bukan KTP yang dimanipulasi ya. Dia soul politiknya sangat kuat ya. Iya, tapi udah nggak cukup waktunya bang ngumpulin KTP sebanyak 600.000 lebih yang, bang. Yang kemarin 3 hari cuman bisa lah. Aduh. Bisa lah. Dia minta ini kali bantuan jinnya Roro Jonggrang. Bangun candi sehari semalam. Nah nggak sedikit pun menurunkan harkat dan martabat Jakarta sebagai kota yang punya histori, sejarah, punya budaya, punya tradisi. Betul. Sebagai bagian dari Betawi, bagian dari Jakarta, apa nilai kejakartaan yang perlu dilestarikan dan dibanggakan di tengah zaman begini? Egaliter. Oh, Jakarta membuka tangan untuk siapapun. Betul. Ya. Egaliter. Nggak akan mudah bagi banyak orang ya. Oh, nggak semua punya mental sekuat orang Betawi. Karena ada di Pulau Tit gitu ya, orang pendatang dikejar-kejar ya. Iya, kalau kita kan membuka diri. Yang penting ya istilahnya saling berkomunikasi dengan baik dan lain-lain. Membuka diri untuk persaudaraan, macam-macam lah. Egaliter itu sudah sangat Pancasilais itu sudah. Jangan ditanya bang. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika yang sebenarnya yang itu. Kalau jadi ketua BPIP tidak akan membedakan yang berjilbab dan tidak berjilbab. Nah itu dia bang. Makanya kalau ngomong sama orang Betawi nggak usah lagi ngomong toleransi ya. Kita mah udah selesai. Udah fase, masalah udah toleransi praktik, mah udah tamat kita. Udah lulus. Nilainya kumlot. Betul. Iya kan? Sesuatu yang udah beres dari masa lampau. Yang lucu dan unik dari orang-orang Betawi apa? Yang unik, lucu bagi orang Betawi kan? Oh banyak bang. Oke. Apa aja? Ya sekarang gini deh. Soal egaliternya itu aja deh. Egaliter kita kalau berlebaran kita punya tetangga non muslim gitu. Kita ikut istilahnya memberikan kebahagiaan lebaran, kita bertukar makanan segala macam. Waktu mereka Imlekan misalnya juga mereka gantian nih ngasih makanan ke kita. Komunikasi sangat terjalin dengan baik gitu segala macam. Itu toleransi level tinggi gitu ya. Udah selesai, makanya udah selesai masalah itu buat kita. Yang kata Pak Anies itu menjahit kebinekaan kita. Nah, itu dia. Ini cari perhatian David Norbianto itu. Masih komunikasi nggak sama Pak Anies? Sekarang sih enggak ya. Tapi terakhir sih belum lama emang ketemu bareng teman-teman juga diundang untuk ngobrol kasih masukan tentang isu-isu terkini. Nah gini ya, kalau seandainya Pak Anies nggak dapat tiket. Kira-kira isi WA David Norbianto ke Pak Anies apa?
di Pak Anies. Kasian deh lo atau apa? Pak Anies kita beli tiket Persija aja yuk. Atau beli tiket timnas aja yuk Pak, kita nonton bareng tim. Lebih mudah ya. Iya. Lebih mudah. Kayaknya lebih membahagiakan juga deh Pak. Apa sih yang menyebabkan seorang Anies tidak dapat tiket menurut Bang David? Wah, ya dinamika politik itu kan. Kalau bahasa politiknya cuaca berubah. Siapa yang bilang itu tuh, cuaca berubah? Slang. Iya. Terus semua demi kepentingan bangsa ya, itu kan bahasa-bahasa para politisi yang keren-keren itu ya. Iya. Semua demi kepentingan bangsa, kita harus begini rekonsiliasi dan lain-lain. Ya Segamblang itu di WA Pak Anies atau ada kalimat apa penghibur lain yang kemana? Kan mau kalau seandainya dia nggak dapat tiket, kan tadi cuaca berubah, kan nggak mungkin bilang ke Pak Anies cuaca berubah. Apa ya, paling bikin partai yuk Pak gitu paling. Bikin partai yuk Pak. Sebab jauh lebih menjanjikan ya. Saya patungan deh 25.000 buat makan. Saya inilah kasih materai. Iya. Atau di base campnya saya sumbang kopi deh, kopi hitam tiap hari. Ya boleh. Kan itu yang sekarang mempersulit Pak Anies kan, katanya itu ya, karena beliau tidak punya bendera. Karena juga tidak memilih jalur independen dulu kan. Harusnya pilih yang terlihat dulu tiketnya dibandingkan partai yang tidak pasti. Iya, sekarang udah mepet. Tiba-tiba Pak Surya Paloh bilang belum momenmu dek. Iya, kan? Belum momentummu dek. Oh, momentummu dek, gitu ya. Nah, ini terakhir. Ke depan kan mau berencana menggabungkan isu. Kalau di dunia stand up, kalau di dunia politik, apalagi yang mau dilakukan? Ya, enggak harus maju kan? Iya. Walaupun istri melarang kan, aku lihat mentalmu nggak akan bisa ninggalin itu. Iya. Dirimu sudah terlalu Betawi. Betawi itu nggak mungkin tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Iya betul. Ngapain? Ya keliling podcast aja lah. Diundang Bang Ferry, diundang siapa ngomongin politik. Yang ringan-ringan ya mungkin itu aja yang bisa saya lakukan. Dia sembari ya itu tadi mungkin mulai membiasakan diri membuka komunikasi sama politisi-politisi untuk merencanakan kontestasi ya, entah pilkada, entah pilpres yang tahun-tahun ke depan gitu. Karena ya balik lagi, saya tidak menutup diri, tidak antipati terhadap politik. Saya juga masih membuka diri saya kalau emang saya ditakdirkan ternyata ikut politik praktis ya saya tetap tidak ujuk-ujuk no gitu. Iya. Kalau dilihat teman-temanmu juga beragam kan di ruang politik. Maksudnya warna benderanya kan beda-beda. Iya benar. Aku doakan sukses terus Bang David. Siap. Betul-betul tetap di jalur politik juga, jangan ditinggalkan sepenuhnya karena kami butuh ruang-ruang pendidikan yang berbeda secara politik. Betul, tapi ada satu statement terakhir dari saya Bang. Apa semakin kita mengerti politik di negara ini, semakin tersiksa kita. Aduh, aku juga waktu baca WA dirimu capek begitu ya, kapok. Ya Abdur kan udah ngomong dulu. Iya, betul. Semakin kita mengerti Bang, semakin kita paham, semakin tersiksa. Iya betul. Karena kadang-kadang bertentangan dengan batin itu berat sekali ya. Iya, dan kita mau melakukan sesuatu nggak berdaya. Iya. Jadi mending, ya bukan mending ya, maksudnya orang-orang yang nggak tahu sama sekali, nggak peduli segala macem, kayaknya lebih happy dah dibanding kita. Kita aja yang merasa perlu. Oh, gitu. Kayaknya lebih happy, hidupnya lebih anteng jalan di jalan gitu ya kan. Kalau kita kan banyak overthinkingnya, banyak takutnya. Iya. Apapun itu Bang David, saya doakan sukses. Pilihan-pilihannya mau tetap di politik, healing dulu atau bagaimana ke depannya, mudah-mudahan sukses. Dan sukses dunia stand up-nya. Siap. Filmnya. Siap. Dan berbagai hal. Terima kasih Siap, sudah Bang. hadir. Mudah-mudahan tidak kebas rasa terhadap politik dan hadir di podcast ini.
Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.